bayi itu pasti prosesnya dalam perut, dalam rahim. Arba'ina yauman, 40 hari pertama, nutfatan, dia menjadi air. Nutfah itu air mani. 40 hari menjadi air mani di dalam rahim ibu. Tsumma yakunu 'alaqatan mithlu dzalik, kemudian setelah 40 hari yang kedua, dia menjadi segumpal darah. Jadi air mani itu berubah menjadi darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari selanjutnya dia berubah menjadi segumpal daging. Dari air menjadi darah, dari daging. Jadi air 40 hari, dari darah 40 hari, jadi daging 40 hari. Berarti 4 kali 3, 12. Berarti 120 hari menjadi daging. Baru menjadi daging. Jadi berbentuk dia. Setelah dia menjadi daging, 40 hari menjadi daging, apa yang terjadi? Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus malaikat menuju si daging ini, daging cabang janin ini. Kemudian malaikat ini diperintahkan untuk menulis 4 hal untuk si janin ini. Apa yang ditulis? Bikatbi rizkihi, dengan menulis kadar rezekinya, wa ajalihi, menulis ajalnya, wa amalihi, dan pekerjaannya, wa syaqiyun aw sa'idun, dia menjadi orang yang celaka atau orang yang bahagia. Jadi ini masalah takdir. Jadi 120 hari kita dalam perut ibu, takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini jangan banyak ngeluh. Hidup ini jangan sombong, jangan banyak ngeluh. Sebab takdir kita lah masing-masing. Apa yang ditakdirkan? Rezeki. Rezeki ini Bu lah diukur oleh Allah semenjak kita umur 120 hari di dalam perut ibu kita. Rezeki kamu segini. Kau jadi orang kaya, kau jadi orang miskin. Ya wajarlah hidup ini bermacam-macam. Kalau jadi orang kaya semua nggak ada orang miskin. Kalau jadi orang miskin semua nggak ada orang kaya, maka hidup ini bermacam-macam. Maka dalam Islam mengatur orang kaya dermawanlah kepada yang miskin, orang miskin doakanlah orang-orang kaya. Nah itu, jadi orang miskin pada hakikatnya, orang miskin dan orang kaya itu saling membutuhkan. Orang miskin membutuhkan ulur tangan orang kaya, sedangkan orang kaya membutuhkan doa orang miskin. Kalau orang kaya tidak pernah didoakan oleh orang miskin, maka hartanya tidak akan berkah. Nah, maka kalau ada orang sedekah, jazakallah khairan, mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan. Itu doa orang miskin itu penting. Maka kalau tidak didoakan orang miskin, maka harta itu tidak berkah. Jadi rezeki itu sudah diatur. Tetapi meskipun rezeki itu sudah diatur, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, manusia itu wajib berusaha. Berusaha itu wajib, sedangkan jadi orang kaya atau tidak itu urusan Allah. Bekerja itu wajib. Nah, saya katakan lagi, bekerja itu wajib, sedangkan jadi orang kaya atau tidak itu urusan Allah. Jadi dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, berusaha itu hukumnya wajib. Berusaha untuk jadi orang pintar itu wajib. Jadi orang pintar atau tidak itu urusan Allah. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu wajib. Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan kita itu urusan Allah. Jadi intinya usaha itu wajib, sedangkan penetapannya, hasilnya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam itu. Jadi rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ridho dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua kita rezekinya lancar. Ada yang rezekinya susah dapat duit, ada yang mudah. Itu semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira jadi orang kaya itu bukan ujian. Jadi orang kaya itu adalah ujian yang sangat besar, dan bahkan ujian kekayaan lebih dahsyat daripada ujian kemiskinan. Banyak orang kaya yang lupa diri daripada orang miskin yang lupa diri. Biasanya kalau orang miskin lebih banyak yang kembali kepada Allah dengan kesedihan dia, dengan kemiskinan dia mengadu kepada Allah. Dibandingkan orang kaya, banyak orang kaya yang lupa diri setelah menikmati harta banyak. Jadi miskin itu adalah ujian,
Bagaimana Allah melihat kesabaran kita, dan kaya itu juga ujian. Bagaimana Allah melihat rasa syukur yang ada di dalam hati kita. Jadi semuanya itu adalah ujian dari Allah, siapa yang amalnya paling bagus. Kemudian setelah menetapkan rezeki, wa ajalihi, ajal itu sudah ditetapkan semenjak 120 hari kita di perut ibu. Ajal kau mati tanggal ini, hari ini, jam ini, menit ini, detik ini. Tidak boleh mundur, tidak boleh laju, tidak boleh dipercepat, tidak boleh diperlambat. Nah, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna wa sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa mengundurkan dan tidak bisa mempercepat ajal itu. Kalau hari ini, jadi ada 3 hal rahasia mati itu. Yang pertama, kapan kita mati kita tidak tahu. Yang kedua, di mana kita mati kita nggak tahu. Yang ketiga, apa penyebab kita mati kita nggak tahu. Wallahu alam. Ada orang kampung saya, Bu, beliau itu PNS. Jadi pas libur sekolah, kalau nggak ngajar di SD, beliau itu ke ladang. Biasalah apa namanya kerjaan orang dusun di ladang, ada yang ngurus kopi, ngurus apa, nebas lah apa gitu. Sore jam 4, sekitar jam 4 beliau pulang. Jalan-jalan ke kebunnya itu lewat depan rumah saya. Itu pas pulang dari kebun, ibu saya itu lihatnya orang ini jalan, baru balik Pak, baru balik. Ada yang nanya. Itu pas tiba di rumah, sampai di rumah beliau itu mandi mau sholat asar. Mandi salat asar, itu istrinya bikin kopi. Nah, bikin kopi untuk diminum. Selesai sholat mungkin nak minum kopi, beliau itu merasa sakit kepala. Selesai sakit kepala langsung meninggal dunia. Itu kopi tidak sempat diminum. Itu waktu mati itu kita tidak tahu. Kalau matinya memang sudah ditetapkan waktu itu, maka waktu itulah yang akan terjadi. Yang kedua, tempatnya tidak tahu. Tempat kita mati ini tidak tahu. Kalau memang satu tempat kita ditetapkan mati di tempat itu, maka tidak akan mati kita kecuali di tempat itu. Maka orang dulu itu pemberani. Nenek-nenek kita tuh pemberani. Oh, ke malam-malam tuh ke hutan tidak masalah. Dulu mana ada lampu, malam-malam nyari ikan di sungai itu tidak masalah. Apa akidah yang mereka pegang? Kalau memang ditakdirkan mati di rumah, tidak bakal mati di dalam hutan. Itu prinsipnya. Kemarin ada kecelakaan orang Masurai, anak muda masih semester 3 kuliahnya, kecelakaan di arah Sarawangun. Kemarin yang 2 orang itu kecelakaan di situ, 1 orang meninggal di tempat, yang 1 orang kritis, dibawa ke rumah sakit Bangko. Nah, sudah ke rumah sakit Bangko, rujuk ke Bungo, nak rujuk lagi ke Jambi. Ke Jambi kan lewat Sarawangun. Pas di tempat kejadian dia kecelakaan itu langsung meninggal di situ. Padahal dibawa putar-putar tuh, dibawa ke Bangko, balik situ. Nah, ke Jambi pas sampai di tempat kecelakaan itu di Sarawangun, meninggal di situ. Itu menunjukkan bahwa apa? Kalau memang takdirnya meninggal di situ, tidak bisa meninggal di tempat lain. Nah, itu. Makanya hidup kita ini harus banyak mengunjungi tempat yang baik. Datang ke masjid, datang ke pengajian, supaya tidak ada kesempatan malaikat maut untuk nyabutnya di tempat yang lain. Kalau tidak meninggal di masjid, meninggalnya di pengajian. Kalau tidak di pengajian, meninggalnya di rumah. Begitu. Maka setiap waktu kita harus memperbaiki amal kita, sehingga 24 jam kapanpun malaikat maut menjemput kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita inginkan. Kalau orang tidak istiqomah, makanya amal ini harus istiqomah. Jangan dibolong-bolongkan. Sholat istiqomah 5 waktu. Ke masjid istiqomah. Jangan kalau kadang ke masjid seminggu sekali, sebulan sekali ke masjid, atau libur lagi 2 bulan. Jangan seperti itu. Sebab gini, kalau kita meninggalnya waktu datang ke masjid enak. Kalau meninggalnya waktu lagi malas-malasnya, maka tidak bagus matinya. Maka istiqomahlah dalam beramal sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu yang saya muliakan, rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, ajal sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Kenapa Allah tidak kasih tahu kapan kita meninggal? Karena Allah ingin kita selalu siap untuk menghadapi kematian itu. Kalau dikasih tahu, kacau, Bu. Pak, tahun depan ya, tahun depan.
Nah, sebulan sebelum mati itu yo cek rajinnya laginya. Datang ke masjid, baca Quran, sedekah. Nah, bulan depan meninggal. Kalau tahu macam itu enak, tapi tidak dikasih tahu. Itu adalah rahasia supaya kita siap 24 jam untuk menghadapi kematian tersebut. Itu. Yang ketiga, wa amalihi. Amal ini maknanya banyak, bisa maknanya perbuatan, bisa maknanya pekerjaan, bisa maknanya profesi. Itu semuanya adalah amal. Jadi perbuatan kita ini, kita hidup di dunia ini, kita mau jadi orang maling, mau jadi orang baik, atau orang pekerjaan kita apa, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud saya begini, berusaha menjadi orang baik itu wajib. Meskipun baik atau tidak baiknya kita itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berusaha jadi orang baik itu wajib. Saya ini memanglah ditakdirkan memang orang kayak ini. Tidak semayang ini memanglah takdir Allah, aku tidak semayang. Bukan, jangan macam itu. Kalau tidak semayang itu pilihan kita, sembahyang atau tidaknya kita pilihan kita. Nah itu. Tapi jadi orang yang sanggup atau sampai atau tidaknya kita melakukan sholat itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di masjid ini, berusaha untuk datang ke masjid sholat berjamaah, itu kewajiban kita. Sampai atau tidak sampainya kita di masjid, itu adalah kekuasaan Allah SWT. Mungkin kita meninggal di tengah jalan, mungkin kita terpleset jatuh atau bagaimana, itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, syaqiyun au sa'idun. Takdir Allah itu menentukan dia itu orang yang celaka atau orang yang bahagia. Itu sudah ditentukan takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan masuk neraka atau tidaknya kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, jangan pernah memponis diri kita, saya ini ahli surga. Tidak boleh juga. Saya ini ahli neraka. Enggak boleh memponis diri kita masuk surga atau masuk neraka. Tidak boleh. Tapi berusaha untuk menjadi ahli surga itu hukumnya wajib. Memponis diri menjadi orang ahli surga itu tidak boleh. Saya ini ahli surga ini. Orang itu masuk neraka semua itu. Tidak boleh macam itu. Sebab begini, Allah sudah menakdirkan kita masuk surga atau masuk neraka. Maka disebutkan, fa wallahi, demi Allah kata Rasulullah, alladzi la ilaha illa ghairuh, tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, rawahul Bukhari. Orang yang setiap hari mereka beribadah beramal soleh sampai seolah-olah tidak ada lagi jarak di antara mereka dengan surga. Tapi kalau takdir mengatakan bahwa mereka ahli neraka, maka akhir hayatnya mereka pasti akan melakukan maksiat, dan maksiat itu akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Banyak orang alim dulu, orang soleh dulu baru jadi bejat, banyak Pak. Soleh dulu, pertama-tama jadi orang soleh, akhirnya lah tua, tambah tua, tambah jadi, akhirnya pas nak meninggal dunia melakukan hal yang tidak baik, tidak kembali kepada Allah, mereka termasuk ahli neraka. Ada juga orang yang waktu masih muda jadi preman, mabuk, berzina, tapi waktu akhir-akhir hidupnya, umur 40 mereka taubat kepada Allah, mereka rajin ibadah, mereka akhirnya masuk surga dengan amal ibadah yang mereka lakukan. Jadi hidup ini tidak tahu baik. Tidak tahu kita hidup ini. Jangan pernah merasa sekarang kita rajin ke masjid, belum tentu minggu depan kita datang ke masjid. Bisa saja Allah membolak-balikkan hati kita. Maka kita doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu dan tetapkanlah kami dalam ketaatan kepadamu. Sebab disebutkan qulubul mu'min baina asabi'ir rahman au kama qala. Hatinya orang mukmin, orang iman, orang Islam itu berada di sela jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Itu perumpamaannya. Kapan Allah mau balak? Mudah saja. Sekarang rajin ke masjid, besok
ada rasa malas dalam hati, Allah bolak-balikkan hati mereka. Maka berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita di dalam ketaatan dan keislaman serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.